Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel merupakan unit struktural dan unit fungsional makhluk hidup. Sel dikatakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Sel dikatakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis protein yang berhubungan dengan pembentukan sifat morfologis dan fisiologis, reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, melakukan respon, melakukan pemanfaatan energi, dan lain-lain. Berikut adalah macam-macam sel. Macam-macam sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik. Sel prokaryotik berasal dari kata pro, yaitu sebelum, dan kata karyon, yaitu inti. Sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Prokaryotik meliputi Archaebacteria dan Eubacteria. Sel ini tidak memiliki retikulum endoplasma serta kompleks Golgi yang merupakan membran inti serta sistem endomembran. Sitoplasma dan materi genetiknya tidak bercampur, sehingga membuat materi ini tidak dibatasi oleh membran, tapi hanya mengumpul saja di daerah nukleus. Bahan gen atau DNA yang terletak di dalam sel ini memiliki bentuk cincin bulat, hanya memiliki ribosom dan tidak memiliki organel sel yang lainnya. Berikut adalah contoh sel prokaryotik. Organel sel dan fungsinya yang pertama yaitu pili. Berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel, tersusun dari protein dan banyak terdapat dalam bakteri gram negatif. Fungsinya yaitu sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatnya diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Yang kedua, plasmid, DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. DNA pada plasmid mampu direplikasi sendiri. Fungsi plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokaryotik seperti resistensi antibiotik, virulensi, kemampuan menyebabkan penyakit, dan konjugasi. Berbagai plasmid dengan sel prokaryotik lain. Yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintesis protein, berfungsi untuk melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Kemudian yang keempat yaitu sitoplasma, cairan sel yang terletak di dalam sel.
di luar inti sel dan organ sel, berfungsi sebagai tempat organel sel dan sitoskeleton, pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel untuk menyimpan molekul-molekul organik. Yang kelima, membran plasma. Membran biologis semi permeabel tipis yang berdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi membran plasma sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Dinding sel, struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsul dan membran plasma, berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Yang ketujuh, kapsula, lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di tiap jenis bakteri. Lapisan tebal disebut kapsul yang tersusun dari glikoprotein dan biasanya terdapat pada bakteri pembawa penyakit bersifat patogen. Lapisan tipis disebut lapisan lendir yang tersusun dari air dan polisakarida dan biasa terdapat pada bakteri bersifat saproba, mendapatkan makanan dari sisa organisme lain, berfungsi sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Yang kedelapan, flagela, struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Pada prokariotik, struktur flagela sangat sederhana dibandingkan pada sel eukariotik karena hanya terdiri dari serat tunggal protein flagellin. Fungsi flagela adalah sebagai alat gerak sel. Gerakan flagela prokariotik seperti memutar-mutar. Kemudian yang kesembilan, nukleoid. Wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Nukleoid merupakan pusat utama transkripsi dan replikasi DNA. Fungsi nukleoid serupa dengan inti sel, nukleus, pada eukariotik. Hanya saja tanpa membran inti sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Kemudian sel kariotik. Sel kariotik berasal dari kata eu, yaitu sebenarnya, dan kata karyon, yaitu inti. Sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus dengan membran inti. Sel eukariotik merupakan sel penyusun beberapa jenis organisme seperti animalia, plantae, fungi, dan protista. Ciri-ciri sel eukariotik. Yang pertama, sitoplasma dan nukleoplasma terpisah. Yang kedua, bahan gen di dalam inti. Yang ketiga, mempunyai organel seperti Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. Yang keempat, bahan gen atau DNA seperti pita ganda dan tersusun spiral saling melilit atau double helix.
Kemudian organel sel eukariotik dan fungsinya. Yang pertama, mikrofilamen atau filamen aktin merupakan komponen-komponen sitoskeleton. Strukturnya antara lain dua untai aktin yang teranyam, masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Fungsi utama yaitu untuk mempertahankan bentuk sel dan perubahan bentuk sel. Yang kedua, mikrotubulus atau polimer tubulin merupakan komponen-komponen sitoskeleton. Strukturnya antara lain tabung berongga, dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Fungsinya yaitu untuk mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, kloroplas umumnya terdiri dari dua membran di sekeliling stroma cair yang mengandung tilakoid bermembran yang tertumpuk menjadi grana dalam tumbuhan. Fungsinya yaitu untuk fotosintesis. Yang keempat, plasmodesmata berupa saluran yang menembus dinding sel yang menghubungkan sitoplasma pada sel-sel yang bersebelahan. Yang kelima, badan Golgi. Strukturnya berupa tumpukan kantong pipih bermembran. Fungsinya yaitu untuk memodifikasi protein, karbohidrat pada protein, dan fosfolipid. Sintesis banyak polisakarida, pemilahan produk-produk Golgi yang kemudian dilepaskan dalam vesikel, atau bisa dianggap aparatus Golgi sebagai pusat pembuatan, penggudangan, pemilahan, dan pengiriman. Yang keenam, mitokondria. Struktur mitokondria dibatasi oleh membran ganda. Membran dalam memiliki pelipatan ke dalam kristal. Fungsinya berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Kemudian yang ketujuh, ribosom. Struktur ribosom terdiri atas dua subunit yang terbuat dari RNA, ribosom, dan protein. Dapat bebas dalam sitosol atau terikat ke RE. Fungsinya berperan dalam mensintesis protein. Kemudian yang ke-8, membran plasma. Strukturnya berupa molekul lemak dan protein menyusun tepi luar dan dalam membran. Selain itu, ada protein yang menembus ke dalam dua lapisan lemak, disebut protein integral. Fungsinya yaitu untuk menjaga kehidupan sel, melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Kemudian yang ke-9, dinding sel. Strukturnya terdiri atas selulosa, polisakarida, dan protein. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan melindungi sel dari kerusakan mekanis. Yang ke-10, peroksisom. Strukturnya antara lain kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi membran tunggal. Fungsinya yaitu untuk mentransfer hidrogen ke air, menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan yang diubah menjadi air oleh enzim-enzim lain di peroksisom. Yang ke-11, retikulum endoplasma. Strukturnya jejaring luas, tubulus, dan kantong yang dibatasi membran memisahkan lumen dari sitosol, tersambung dengan selaput nukleus. RE halus berfungsi untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan netralisir racun. Selanjutnya yang ke-12, nukleolus.
Strukturnya dikelilingi oleh selaput nukleus, membran ganda berpori-pori. Selaput nukleus tersambung dengan retikulum endoplasma, berfungsi untuk mewadai kromosom yang terbuat dari kromatin, tempat subunit ribosom dibuat. Yang ke-13, vakuola. Strukturnya adalah vesikel besar yang dibatasi membran besar dalam tumbuhan. Fungsinya untuk pencernaan, penyimpanan pembuangan zat sisa, keseimbangan air, pertumbuhan sel, dan perlindungan. Berikut adalah contoh sel eukariotik, amoeba, dan protozoa. Berikut ini adalah perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Faktor pembanding yang pertama, tempat terdapatnya. Sel prokariotik, bakteri dan cyanobacteria. Sel eukariotik, makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Faktor pembanding kedua, ukuran sel. Sel prokariotik umumnya kecil, sel eukariotik umumnya lebih besar daripada sel prokariotik. Faktor pembanding yang ketiga, kapsul dan pilus. Sel kariotik ada, sel eukariotik ada atau tidak ada. Faktor pembanding yang keempat, nukleus. Sel prokariotik tidak